أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid As-Salam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas kesehatan, masih memberikan waktu luangnya untuk kita, masih menjaga kita di atas ketakwaan dan keimanan. Sehingga pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan yang baru, ya, yaitu pembahasan tentang permasalahan tauhid. Karena ini menjadi dasar atau pondasinya seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Muhammad At-Tamimi pernah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba'. Kata beliau, la yusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak dinamakan suatu ibadah kecuali berbarengan dengan tauhid. Ya. Jadi seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dihitung suatu ibadah kecuali berbarengan dengan tauhid. Ya, maka tauhid inilah yang nanti akan kita bahas, ya. Jadi seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus dibarengi dengan tauhid dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan jika tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, maka ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat suatu rumah itu yang menjadi fondasinya harus kuat. Kalau tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, maka rumah itu akan mudah roboh, ya. Sedikit aja digoyang, maka akan runtuh rumah tersebut. Maka seseorang yang tidak memiliki tauhid yang benar di dalam hatinya, sedikit saja diterpa dengan ujian dan cobaan, maka dia akan mudah terbawa, dia akan mudah mengikuti kesalahan-kesalahan. Tapi kalau dia memiliki tauhid yang benar dalam hatinya, sebesar apapun cobaan yang melanda dirinya, jika terdapat tauhid yang kuat dalam hatinya, maka dia akan melewati semua itu dengan mudah. Ya, maka ini diantara bentuk kekhususan tauhid yang menjadi fondasi yang sangat besar yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Dan tauhid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya khusus dalam masalah ibadah saja. Semua bentuk kehidupan kita di atas dunia ini pondasinya adalah tauhid. Ya. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, ini wajib dengan tauhid. Kita diterpa ujian dan cobaan, wajib dengan tauhid. Bagaimana cara kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala? Ini dengan tauhid juga. Bagaimana cara kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, kekurangan harta dan lain sebagainya? Ini adalah di antara yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Fondasi dasarnya adalah tauhid. Ya. Nah, oleh karenanya pelajaran kita pada kesempatan ini merupakan fondasi dasar kehidupan kita semua. Yang dimana amalan kita bergantung pada yang namanya tauhid.
Ya. Kemudian muamalah kita bergantung terhadap tauhid. Karena kehidupan kita tidak mulus-mulus. Kadang ada yang Allah Subhanahu wa taala uji, bagaimana cara kita menghadapi ujian tersebut. Orang yang tauhidnya kurang, bahkan orang yang tidak memiliki tauhid dalam hatinya, dia akan mudah cenderung untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Karena tidak tahu bagaimana cara menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Ya. Karena kita sebutkan apa itu tauhid, Ustaz. Bagaimana cara kita mengetahuinya bahwasanya diri kita sudah bertauhid atau tidak? Ya. Baik, pertama kita akan membahas tentang makna daripada tauhid itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah taala, ya, fima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah, menjadikan hanya satu-satunya, ya. Jadi tidak memberikan kepada yang lain. Ifradullah taala fima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal yang khusus bagi Allah. Ya. Mengesahkan Allah terhadap hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita campurkan kepada makhluk. Yang tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Karena kalau kita berikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk, maka kita sudah terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Nah, kesyirikan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lawannya daripada tauhid. Makanya kenapa pentingnya kita menjaga atau mempelajari tentang tauhid supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi ada timbal baliknya. Tauhid memiliki keutamaan yang besar, sedangkan kesyirikan ini memiliki keburukan yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang dosa kesyirikan ini adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika sampai kita meninggal dalam keadaan tersebut. Subhanallah. Tidak akan pernah diampuni jika kita meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya. Ya, mencuri memang dia termasuk dosa besar. Tetapi jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal dalam keadaan dia mencuri, dia tidak kekal di dalam neraka. Ya. Nanti akan ditimbang amalan baiknya, amalan buruknya. Ya, kalau amalan buruknya banyak, berarti nanti dia dimasukkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dicuci. Ya, setelah itu nanti ketika semua dosanya habis, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang melakukan perzinahan, memang itu dosa besar. Dan juga nanti ketika dia meninggal dalam keadaan dia berzina misalnya, dia tahta masyiatillah. Jadi kalau dosanya banyak dia dicuci dulu. Tapi khusus dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika dia sampai meninggal dalam keadaan dia syirik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, dia kekal di dalam neraka. Ya, kita tidak mengkhususkan siapa saja, tapi Allah sebutkan siapapun yang terjerumus ke dalam dosa tersebut. Makanya kenapa kita wajib mempelajari supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa syirik tersebut. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, apa kata Allah? Fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ancaman Allah luar biasa. Ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Makanya nanti akan kita kenal di dalam kitab yang kita bahas ini akan mengenal tentang berbagai macam bentuk kesyirikan supaya kita bisa terhindar daripada dosa-dosa kesyirikan tersebut. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan di antara makna tauhid itu adalah ifradullah taala fima yakhtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita berikan ibadah kepadanya terhadap hal yang khusus bagi
bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ada 3 jemaah. Ini yang kita tidak boleh berikan kepada siapapun, bahkan kepada nabi, bahkan kepada para malaikat sekalipun. Karena ini menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kekhususan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rizki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta, kemudian apalagi memberikan kehidupan kepada manusia, menumbuhkan pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan. Perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ini wajib kita yakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Innallahi 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Ini yang pertama di antara kekhususan Allah, ya. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui tentang kapan pastinya terjadi hari kiamat. Ya. Wa yunazzilul ghaits, dan hanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan alam rahim, ya, terkait dengan kehidupan alam rahim. Ya, nanti kita akan sebutkan penjelasannya. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kematian dan kehidupan manusia. Ya, ini diantara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak boleh sama sekali meyakini ada satu orang makhluk pun yang mempunyai kekhususan tersebut. Karena kalau kita yakini ada satu aja makhluk, ya, yang mengetahui misalnya kapan terjadi pastinya hari kiamat, yang bisa menurunkan hujan, yang mengetahui tentang perkara yang terjadi di alam rahim, kemudian yang mengetahui kapan mati dan pasti matinya seseorang dan lain sebagainya, maka kita sudah meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hal tersebut, sehingga keyakinan kita itu mengantarkan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya sudah banyak terjadi orang-orang yang meramalkan hari kiamat. Ya. Orang-orang yang meramalkan hari kiamat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang mengetahui tentang perkara yang ghaib. Kata mereka nanti kiamat akan datang di tahun sekian dan tahun sekian. Ya. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin, kayaknya benar akan terjadi kiamat di tahun sekian dan sekian. Enggak boleh bagi kita yang memiliki tauhid yang benar untuk membenarkan satu makhluk pun yang menceritakan tentang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang meramalkan tersebut adalah bukan orang muslim, ya. Orang muslim pun kita haram untuk meyakini daripada hal tersebut. Ya, pokoknya siapapun makhluknya. Ya. Ketika mereka meramalkan, nanti kiamat akan datang di tahun sekian dan sekian, haram bagi kita untuk meyakini. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya ada orang yang mengatakan saya bisa menurunkan hujan, saya bisa mendatangkan hujan, saya punya keahlian. Bahkan baru-baru kemarin saya pegang remote langit. Jadi saya bisa menurunkan hujan kapan saja. Ya. Dan yang meyakini, yang membenarkan tentang perkara itu enggak sedikit. Makanya kenapa pentingnya kita mempelajari tentang tauhid, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mengetahui tentang kekhususan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada yang bertanya, gimana kalau BMKG Ustaz? Itu kan mereka mendeteksi hujan dengan teknologi. Ya, mereka mendeteksi, tapi untuk pasti dan tidaknya mereka tidak punya ilmu tentang itu. Bisa saja mereka mendeteksi, tapi ternyata hujannya nggak jadi datang. Atau misalnya mereka mendeteksi akan terjadi gempa di tempat A atau tempat B, bisa saja gempanya terjadi, bisa juga tidak. Tapi yang pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan tentang kekhususan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya bisa mengira. Misalnya kita lihat
ada mendung, oh akan terjadi hujan. Tapi belum tentu juga hujan. Karena yang pasti tentang ilmu hujan ini hanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang makhluk pun tidak mengetahui tentang hujan itu turun kapan dan tidak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kekhususannya yang berkaitan dengan alam rahim. Ya, yang berkaitan dengan alam rahim. Ini diantara kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh satu orang makhluk pun memastikan dirinya mengetahui tentang apa yang terjadi di alam rahim. Maksudnya di sini adalah bukan perkara yang berkaitan dengan deteksi jenis kelamin dan lain sebagainya. Kan biasa ada USG, ya, itu hal yang biasa. Itu mungkin di antara kecanggihan teknologi, bukan itu yang dimaksud. Yang berkaitan dengan alam rahim itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika umur bayi itu masuk ke umur yang 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya. Allah tetapkan bagi mereka 4 perkara. Allah tetapkan bagi mereka 4 perkara. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam rahim itu? Yang pertama, bikat birizqihi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya. Wa ajalihi, dan Allah Subhanahu wa taala pada saat meniupkan ruh ke dalam bayi tersebut di alam rahim ibunya, yang pertama tadi rezekinya, yang kedua ajalnya, kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada saat rahim itu ditiupkan ruhnya. Kemudian wasyaqiyun aw sa'idun, dia hidup senang ataupun susah, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga apa? Sehingga sebagian orang ketika bayi itu lahir, mereka menisbatkan dengan terjadinya sesuatu. Misalnya kalau bayi itu lahirnya di malam Selasa, oh bayi itu nanti akan hidupnya sukses dan lain sebagainya. Lahirnya di bulan A, oh ini nanti amalannya akan gak bahagia. Ya. Pokoknya mereka menisbatkan kalau bayi itu lahir di hari-hari tertentu, akan menisbatkan, oh kalau dia lahir di malam Jumat Kliwon nanti akan begini kehidupannya. Kalau dia lahir di malam 1 Syuro nanti akan begini kehidupannya. Nggak ada kaitannya. Semua Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Makanya di antara wajibnya kita mempelajari tentang tauhid itu supaya kita kenal tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan sangat banyak lagi pembahasan tentang hal itu yang akan kita bahas satu persatu tentang permasalahannya. Jadi itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diberikan kepada makhluk adalah terkait dengan permasalahan ibadah. Terkait dengan permasalahan ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan, ya, semua ibadah yang kita lakukan wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk tauhid juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara kekhususan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an? Dan kita sering membacanya di doa iftitah kita. Apa yang kita baca biasanya? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, berarti salat kita semuanya. Kemudian wa nusuki, sesembelihan, seserahan, ya. Sesembelihan itu kita menyerahkan hewan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau itu ayam, kemudian kebo, sapi, apalagi yang biasanya disembelih. Ya pokoknya semua yang bentuknya sesembelihan wajib diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, semua daripada hidup kita, wa mamati, dan matinya kita, lillahi rabbil alamin, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua bentuk ibadah yang kita laksanakan daripada kehidupan dunia ini wajib kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau ada orang yang sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholatnya untuk mendapatkan kesaktian misalnya.
Kira-kira dia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan atau tidak? Dia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan karena sholatnya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesembelihan, ada orang yang seserahan kepala kerbau untuk laut. Apa biasanya istilahnya itu? Bisa dalam istilah Jawa itu apa? Sedekah, ya, sedekah. Ya misalnya sedekah laut atau sedekah gunung, sedekah apapun itu yang bentuknya sesembelihan tapi diserahkan kepada selain Allah, maka ini diantara bentuk menyerahkan sesembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau sesembelihan itu diserahkan kepada selain Allah, syirik atau tidak? Kenapa syirik? Karena memberikan kepada selain Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala bentuk ibadah, qul inna sholati, dan itu kita baca setiap berulang-ulang dalam sholat kita. Sholat saya, sesembelihan saya, hidup saya, mati saya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti haram bagi kita untuk menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih sangat banyak dipraktikkan oleh manusia. Ya, apalagi di daerah-daerah yang terpencil itu sangat banyak sekali terjadi praktek-praktek seperti itu. Ya, misalnya membawa ayam yang baru disembelih ke depan pohon lalu meminta di pohon tersebut. Ya, itu masih sangat banyak seperti itu. Ini diantara bentuk keutamaan kita mempelajari tauhid supaya kita bisa mengenal bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Jadi itu yang kedua, hak Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam hal ibadah. Ya, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Karena kalau kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan nanti yang berkaitan dengan permasalahan itu kita akan bahas secara rinci nanti di bab yang sangat banyak. Ada 67 bab nanti yang akan kita bahas insyaallah. Baik, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah kita berdoa dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hafal 99 nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka itu sangat baik bagi kita untuk berdoa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, dan berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Enggak boleh kita berdoa dengan nama makhluk. Ya, enggak boleh kita berdoa misalnya menyebutkan nama jin, nama syaitan atau nama-nama apapun selain daripada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Itu tidak boleh bagi kita untuk berdoa dengan nama-nama yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena kekhususan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, itu kita disunahkan untuk apa? Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi apa? Pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan permasalahan semua bentuknya ini secara rinci di bab-bab yang setelahnya insyaallah. Jadi, apa pengertian daripada tauhid tadi? Ifradullah, mengesahkan Allah, menjadikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyerahkan semua bentuk ibadah kita, ya, terhadap hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Dan lawan daripada tauhid tadi adalah kesyirikan. Sehingga ketika kita memahami tentang hakikat tauhid, kita akan terhindar daripada yang namanya kesyirikan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara bentuk kekhususan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk sesuatu yang lain, tetapi melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin ayatnya sering kita hafal, sering kita dengar. Tetapi untuk kandungan daripada ayat ini yang perlu kita pahami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini bukan untuk bermain, tapi ada tujuan yang lebih agung, yaitu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan, kalau ada sesuatu yang menghalangi daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sesuatu tersebut. Ya. Kalau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan daripada sesuatu tersebut. Bukan malah sebaliknya. Kalau ada ibadah yang menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu, kita tinggalkan ibadah tersebut. Ya. Misalnya karena padatnya suatu pekerjaan, ini sholat ini mengganggu saja, akhirnya nggak sholat. Bukan itu tujuannya, tapi bagaimana kita bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini para ulama menyebutkan, ya, makna liya'budun, makna untuk menyembah di sini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Karena kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita jauh daripada majelis ilmu. Kita jauh daripada majelis ilmu. Yang seharusnya dengan majelis ilmu itu kita memperbanyak ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh daripada majelis ilmu sehingga apa? Mengetahui tentang bagaimana bentuk tauhid kepada Allah, mana yang harus boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Mereka tidak tahu tentang itu. Sehingga mudah sekali bagi mereka untuk terjerumus ke dalam kesalahan. Padahal Nabi SAW pernah menyampaikan, ya, misalnya ada seseorang yang membenarkan perkataan dukun-dukun, ya, mereka membenarkan saja, itu dosanya sudah sangat besar. Kata Nabi SAW, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bihi bima yaqul la yaqbalullahu salatahu arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi tukang dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang mereka ucapkan, paling ringan hukuman yang Allah berikan kepada mereka, Allah tidak menerima sholat mereka selama 40 hari. Ini baru hanya sekedar membenarkan. Ya, dia datangi dukun tersebut, kemudian bertanya begini dan begini, lalu dia membenarkannya, maka yang paling ringan hukumannya, kata Nabi SAW, Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Kemudian misalnya ada yang bilang, kalau Allah nggak nerima sholat saya, udah nggak usah sholat aja. Nah, ini tambah dosa lagi dia. Ya, makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu ini didasari dengan tauhid. Kalau tidak adanya tauhid dalam diri kita, maka kita akan mudah terjerumus, mudah akan mengikuti arus, mudah akan mengikuti kesalahan-kesalahan yang orang banyak lakukan. Ya, karena kita tahu fitnah akhir zaman ini sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat sekali. Sehingga Nabi SAW pun menyebutkan nanti akan datang zaman seseorang itu banyak orang yang mengira itu adalah kebenaran walaupun dilakukan banyak orang, tapi itu adalah kesalahan. Ya, sehingga orang melihat itu kan banyak dilakukan orang, itu kan orang mayoritas melakukannya, kenapa salah? Ya. Jadi memang fitnah akhir zaman itu sangat dahsyat. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW juga menyebutkan, ya, bahwasanya orang-orang yang lemah itu akan dimakan sama orang-orang yang kuat. Maksudnya apa? Ya, orang-orang yang sedikit, mereka dalam keadaan benar, mereka akan gampang terjerumus karena terombang-ambing oleh fitnah yang terjadi di akhir zaman. Oleh karenanya pentingnya kita menjaga daripada tauhid ini karena bekal hidup kita dunia dan akhirat. Nah, jadi itu tujuan hidup kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk aktivitas kita, maka usahakan kita semua niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan kita. Adapun yang lain itu hanya sebatas apa? Sebatas tambahan. Karena tujuan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya semua rasul
dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyampaikan tauhid. Tidak ada yang lain. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz, itu dari Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa itu ngapain aja tugasnya? Menyampaikan tauhid, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul masing-masing. Jadi ketika diutuskan kepada umatnya masing-masing, ya, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, Nabi Musa diutus kepada kaumnya, Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya, kemudian Nabi Isa diutus kepada kaumnya, dan nabi-nabi yang lainnya diutus kepada setiap kaumnya. Apa kata Allah? Ani'budullah. Mereka hanya mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya, bukan mengajak untuk bagaimana bentuk memperkaya diri, tidak. Tapi ada tugas yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi mereka adalah ani'budullah, mengajak setiap kaumnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memberikan ibadah hanya kepada Allah. Kita tahu bagaimana bentuk pengingkaran kaum-kaum terdahulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menjadikan patung-patung untuk mereka sembah. Datanglah para rasul ini untuk mengingatkan mereka, kembalilah untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya. Dan pengingkaran pertama, kesyirikan pertama yang terjadi itu di zamannya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum Nabi Nuh itu ada 5 orang yang sangat soleh sekali, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Nuh. Orang-orang soleh ini, 5 orang ini, mereka ini sangat dicintai banget oleh kaumnya, ya. Ya'us, Yagus, wa Ya'uq, wa Nasr. Jadi ada 5 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima-limanya ini meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Meninggal yang pertama, meninggal yang kedua, meninggal sampai kelima-limanya meninggal. Dan mereka sangat bersedih atas kehilangan 5 orang ini, ya. Karena kesedihan mereka akhirnya punya ide. Kalau gitu kita bikin aja patung mereka, biar kita mengenang, supaya nanti kita hilang kesedihannya. Setiap kali kita lihat patung mereka, kita bisa mengenang. Nah, akhirnya apa? Mereka membangun patung-patung tersebut. Ya, memang di awal generasinya itu tidak ada niatan untuk menyembah memang. Karena kan mereka tahu, mereka membangun patung itu untuk apa? Untuk mereka kenang. Sehingga akhirnya apa? Lama-kelamaan generasi yang pertama itu sudah mulai wafat. Tidak ada lagi yang mengingatkan mereka, ini patung bukan untuk disembah loh. Ini adalah patung untuk kita mengenang. Sehingga generasi awal itu telah telah habis. Datang generasi yang setelahnya menganggap patung-patung ini adalah Tuhan yang harus mereka sembah. Sehingga semua masyarakat pada saat itu sebelum datangnya Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dalam keadaan telah menyembah patung. Ya. Maka ini diantara bentuk wasilah terhadap kesyirikan itu adalah menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah. Ya, nanti kita akan bahas juga di antara babnya ada membahas tentang itu. Nah, kita bahas kisah-kisah mereka. Sehingga akhirnya mereka menyembah daripada yang tadi tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya apa? Untuk mengenang supaya bisa mereka itu adalah tidak sedih dengan kehilangan 5 orang soleh ini. Sehingga keadaan mereka setelah diutusnya Nabi Nuh, mereka dalam keadaan menyembah patung semua. Subhanallah. Terjadilah kesyirikan yang pertama, dan wasilahnya adalah terlalu mengagungkan dan terlalu mengagungkan sehingga membuat patung untuk mereka yang memang pada saat itu biasa di generasi awal itu tidak seperti itu pemahamannya, tapi generasi setelahnya biasanya agak sudah mulai goyang, ya. Akhirnya disembahlah daripada patung-patung tersebut. Dan Nabi Nuh ketika diutus dalam keadaan mereka sudah menyembah patung. Dan itu dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam sangat dahsyat sekali. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, Bapak Ibu. Ini jumlah waktu berdakwahnya, bukan waktu hidupnya. Ya.
Waktu hidupnya ini lebih lama lagi tentunya. 950 tahun ini adalah waktu dia berdakwah. Nah ini nggak tahu nih awet tua apa awet muda 950 tahun itu. Iya, apa 950 tahun itu muda terus atau tua terus, tapi Masya Allah gitu. Jadi waktu yang sangat lama sekali untuk berdakwah. Berapa yang mengikuti ajaran Nabi Nuh? Sangat sedikit sekali. Hanya dari orang-orang kalangan menengah ke bawah. Ya, dari kalangan muda, orang-orang yang memang mereka menengah ke bawah. Adapun orang-orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai nama di antara kaum mereka, nggak mau mereka mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh untuk membuat kapal di atas gunung, dan mereka mengejek-ejek Nuh sudah gila dan lain sebagainya, sampai mereka benar-benar melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi setiap nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nabi setelahnya. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tiada bukan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu di antara bentuk tauhid, di antara keutamaan tauhid, semua nabi dan rasul tidak ada untuk yang lain. Ya, mungkin ada sebagian yang mengira bahwasanya nabi dan rasul itu hanya memperingati mereka supaya tidak melakukan dosa dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian, tapi bagian terbesar Allah mengutus nabi dan rasul mengajak mereka hanya untuk menyembah kepada Allah semata. Nah, sehingga di sini disebutkan di antara hikmah diutusnya para rasul itu kepada setiap kaumnya adalah yang pertama iqamatul hujjah, sebagai bentuk pendirian hujjah mereka. Ketika diutusnya rasul kepada mereka, maka memberikan hujjah di antara mereka. Sehingga nanti di hadapan Allah nggak ada lagi istilahnya alasan. Kenapa kamu melakukan keburukan? Kenapa kamu melakukan kemaksiatan? Nanti Allah akan tanya di akhirat. Ketika sudah diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka, mereka melakukan dosa, lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, ditanya, kenapa kamu melakukan kemaksiatan? Mereka tidak bisa lagi menjawab, nggak ada yang memperingati kami. Ya, nggak ada lagi mereka bisa beralasan, kami belum diutus Rasul, kami belum diutus Nabi. Ya, jadi hikmah yang pertama diutusnya Rasul itu adalah sebagai apa? Iqamatul hujjah, sebagai pendirian hujjah di antara mereka. Mereka nggak bisa beralasan lagi nanti di hadapan Allah. Ya, sama seperti kita misalnya sekarang. Kita sudah Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya, kenapa kamu nggak benar ibadahnya? Kenapa kamu nggak benar tauhidnya? Kita nggak bisa lagi beralasan di hadapan Allah. Ya Allah, saya nggak ada yang ngajarin. Malas dia nggak mau datang ke majelis ilmu. Ya, orang pengajian tiap hari sangat banyak. Bahkan kalau dia nggak bisa datang ke masjid, dia bisa lihat belajar di online dan lain sebagainya. Ya, nggak ada lagi istilah kita nanti. Kenapa kamu ibadahnya nggak benar, tauhidnya nggak benar? Kenapa kamu melakukan kesyirikan? Ya Allah, nggak ada yang memperingati saya. Nggak ada alasan seperti itu di hadapan Allah. Karena kalau sudah diutusnya Rasul, dan Rasul kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang terakhir, maka itu menjadi hujjah kita di hadapan Allah. Sudah diutusnya Rasul, Al-Quran ada di tengah-tengah kita, hadis Nabi ada di tengah-tengah kita. Lalu Allah tanya, kenapa? Nggak bisa lagi kita jawab, saya nggak ada yang memperingati ya Allah. Malas kita. Ya, maka ini jemaah yang dimuliakan Allah, senantiasa kita mempelajari tauhid ini supaya apa? Supaya nanti kita bisa selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hikmah diutusnya Rasul itu adalah ar-rahmah, sebagai rahmat bagi kaumnya. Ya, terutama khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah sebutkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam." Bagi seluruh alam di sini adalah manusia dan jin yang memiliki beban kewajiban ibadah. Kita ada kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wajib kita mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan bangsa jin. Jin juga memiliki kewajiban ibadah sama seperti kita. Bagaimana sholatnya jin? Sholatnya seperti kita, karena mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka berpuasa? Mereka berpuasa seperti puasanya kita. Bagaimana mereka beribadah? Beribadah seperti beribadahnya kita semua. Karena tujuan diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya gimana bentuk ibadah jin, sama seperti ibadahnya kita. Karena mereka menggunakan atau memakai syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak kisah tentang jin dan nanti juga kita akan bahas tentang perkara yang berkaitan dengan masalah jin juga insyaallah. Ya. Kemudian di antara hikmah diutusnya para rasul ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayanut thariq al-mausul ila Allah taala. Mereka menjelaskan tentang jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang jalan yang lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah dijelaskan jalan-jalan oleh para rasul kepada kaumnya dan kita dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang boleh dilalui, maka tidak ada lagi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Karena kita sudah diberikan penjelasan, ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya yang sangat banyak. Ya, kemudian banyak para ulama menjelaskan tentang hadis-hadis mereka. Subhanallah, kita zaman kita sekarang adalah zaman yang sangat mudah untuk kita mendapatkan informasi tersebut. Ya, bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari HP saja kita bisa melihat kajian-kajian. Tinggal kita bisa duduk sambil mendengarkan dan lain sebagainya. Ya. Saya kemarin pernah bertemu dengan salah satu jemaah umrah, subhanallah. Kata beliau, setelah saya membaca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, lebih kurang yang isinya, yang bunyinya, beliau menceritakan tentang perjalanan manusia nanti di alam barzakh. Ya. Beliau membaca satu hadis tentang bagaimana perjalanan manusia di hari akhir. Bagaimana manusia dikumpulkan, kemudian bagaimana nanti manusia akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ternyata nanti di akhirat kita akan dihisab masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari membaca hadis itu, kata beliau, saya tidak pernah lagi mempedulikan orang lain, ya, kecuali kalau orang lain tersebut melakukan kesalahan. Kalau ada yang saya tahu, saya sampaikan kebenaran, kata beliau. Tidak pernah lagi saya memperhatikan urusan orang lain, karena nanti kita akan datang di hari kiamat itu masing-masing membawa amalan kita, masing-masing membawa apa yang kita amalkan. Sejak saat itu, kata beliau, saya subhanallah, saya tidak pernah lagi untuk melalaikan sholat saya, karena bukan anak saya yang menanggung nanti apa yang saya lakukan, bukan istri saya nanti yang akan menanggung apa yang saya lakukan, saya yang akan ditanya sendiri. Ya, saya yang akan ditanya sendiri, kata beliau. Bagaimana nanti alasan saya di hadapan Allah kalau saya lalai? Kata beliau, semenjak saat itu saya nggak pernah lagi melalaikan sholat. Apapun kebaikan yang bisa saya lakukan, saya kerjakan, kata dia. Subhanallah. Ini diantara bentuk keimanan yang sangat luar biasa. Maka bagi kita, ketika kita mendapati hadis-hadis yang bermanfaat bagi kita untuk kita baca, kita renungkan, kita bayangkan bagaimana daripada hadis-hadis tersebut, ya. Dan itu pentingnya kita mentadaburi. Kalau kita baca Al-Quran misalnya dengan terjemahannya, kemudian kita mentadaburi, kita akan dapati berapa banyak faidah yang kita dapat dalam ayat Al-Quran. Tentang bagaimana siksaan orang di hari akhir, tentang bagaimana hukuman Allah terhadap orang-orang melakukan dosa dan lain sebagainya. Kita tadaburi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh luar biasa. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, rasul-rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan jalan yang lurus kepada umatnya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan salah satu dalil
yang berkaitan dengan larangan untuk melakukan kesyirikan. Ya. Dan ini kita akan bahas dalil yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-23, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya kepada semua manusia, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada seluruh manusia alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayatnya sangat banyak, tapi perintah pertama sebelum perintah-perintah yang lainnya, perintah dalam ayat Al-Isra ini, ayat 23 ini sangat banyak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kemudian nanti ada perintah-perintah yang lainnya. Tapi perintah pertama yang Allah perintahkan adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi kita sebutkan, kekhususan Allah ini bagian daripada bentuk ibadah. Karena tadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan ada 3 yang tidak boleh kita berikan kepada siapapun makhluk di atas dunia ini. Mau itu nabi, para malaikat, kemudian apalagi makhluk-makhluk yang ada di akhir zaman ini, kita benarkan ini sangat bahaya sekali. Nah, oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah bertauhid ini merupakan perintah yang paling agung untuk kita semua. Ya, perintah yang paling agung. Tidak ada perintah yang lebih agung daripada perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita belajar tentang fikih, ya, kita belajar tentang bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara kita beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian kecil daripada tata cara kita beribadah kepada Allah. Apa yang lebih harus kita jaga adalah tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan dicampur dengan amal ibadah yang lainnya, maka akan batal amal ibadah yang mereka lakukan tersebut. Di sisi yang lain, kita melakukan ibadah kepada Allah, kita rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, dan rajin melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Di sisi yang lain, kita melakukan kesyirikan. Seperti apa bentuknya tadi, misalnya sedekah laut, tapi sholatnya untuk selain Allah, atau misalnya melakukan kesyirikan, meyakini ada makhluk yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Ya. Maka ini bentuk kesyirikan. Kesyirikan dicampur dengan ibadah, maka kata Allah, lau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan batallah amalan-amalan yang lainnya. Subhanallah, sangat besar. Di antara bentuk keutamaan tauhid ini sangatlah besar. Karena kalau dia mencampur adukan amalannya ya dengan kesyirikan, maka akan membatalkan semua amalannya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain seperti yang tadi kita sebutkan, di sisi yang lain dia apa? Dia sholat, dia puasa, dia mengaji, di sisi yang lain dia mencuri. Nah, nanti akan ditimbang amalannya. Adapun kalau kesyirikan, subhanallah, Allah telah mengancam beberapa kali. Dia termasuk dosa yang paling besar. Dosanya tidak akan diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan kesyirikan. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan hal tersebut, kata Allah, wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka berada di neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Sangat besar ancamannya. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukadimah pembahasan kita terkait dengan permasalahan tauhid, supaya kita lebih mengenal apa itu tauhid, kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesyirikan, ya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang beberapa hakikat kesyirikan, ya, beberapa hakikat kesyirikan, dan sekaligus kita akan membahas tentang beberapa bentuk amalan-amalan yang termasuk daripada kesyirikan tersebut insyaallah. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, silakan Pak. Ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkaitan dengan kesyirikan tadi. Kalau kita melakukannya tanpa kita sadari, Kesyirikan. tanpa sadari, otomatis kan kita
bertobat. Karena kita tidak menyangka itu. Ya. Itu opsinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan yang tadi pembenaran terhadap misalnya kayak kalau sekarang banyak berkaitan dengan horoskop dan sebagainya yang dia arahnya ke goib ya. Nah, itu kan tadi disampaikan bahwa dia akan tertolak sholatnya selama 4 bulan. Apabila dia langsung sadar dan bertobat, apakah hukuman itu tetap berlaku? Yang 40 hari itu akan seperti apa? Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus. Ya. Baik, yang pertama terkait dengan permasalahan kesyirikannya. Jika kita melakukannya tanpa sadar, bagaimanakah hukum daripada orang tersebut? Para ulama telah memberikan batasan. Ada orang-orang yang dicatat amalannya sebagai dosa ketika sampai kepada mereka tentang ilmu, ya, sampai ilmu kepada mereka tentang masalah kesyirikan ini kepada mereka, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah, ya. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu tentang hal itu. Lalu mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia telah mendapatkan dosa daripada kesyirikan tersebut. Ya. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, ya, meninggal dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hukumi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hukumi, yaitu orang-orang meninggal dalam keadaan kesyirikan tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, maka dia Allah Subhanahu wa taala janjikan kekal di dalam neraka. Akan tetapi jika orang tersebut, ya, misalnya belum sampai kepada dia tentang perkara yang berkaitan dengan masalah kesyirikan, ya, dia anggap ini hanya sebagai hal yang biasa saja untuk dilakukan, belum pernah sampai kepada dia. Lalu dia melakukannya pada saat itu, lalu sampai ilmu kepada dia, lalu dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Karena kenapa? Orang yang belum sampai ilmunya, kata para ulama, maka dia dihukumi sebagai orang yang tidak tahu. Sebagaimana para sahabat terdahulu, mereka kan sudah biasa menyembah patung, ya. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah bercerita, kalau patungnya itu, kalau mereka lapar kan biasa mereka buat patung itu dari apa? Dari roti, dari kue. Kalau biasanya mereka lapar, itu patungnya tinggal dicubit, telinganya dimakan. Ya, maksudnya kebiasaan mereka terdahulu sebelum datangnya Islam apa? Kesyirikan. Mereka menyembah patung, menyembah berhala. Tapi setelah datangnya Islam dan mereka tahu itu adalah kesalahan, mereka bertaubat. Allah menutup dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, dengan catatan taubatnya adalah taubatan yang nasuha. Apa itu taubatan yang nasuha? Dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dia berazam untuk meninggalkan dosa-dosanya tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu dan bertobat kepada Allah, jangan lagi mendekati pintu kesyirikan tersebut. Ya, misalnya sudah tahu ternyata kesyirikan itu merupakan dosa besar tapi masih melakukannya, maka ini belum dikatakan sebagai taubatan yang nasuha. Orang yang melakukan taubatan yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup dosa-dosanya. Apa kata Allah dalam surat At-Tahrim? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha. Kata Allah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Dengan taubat tersebut Allah akan tutup dosa-dosa kalian. Allah akan ampuni. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sangat luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dulu misalnya kita pernah melakukan hal-hal kesyirikan yang berbau kesyirikan kepada Allah, kemudian dan kita tahu ilmunya sekarang, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan yang sungguh-sungguh, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hal-hal yang kita lakukan dalam keadaan kita tidak tahu. Ya, jadi kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala tutup dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, terkait dengan permasalahan membenarkan hal-hal yang gaib yang diberitakan oleh orang-orang lain.
Maka di antara kiat yang diberikan oleh ahli ilmu, yang pertama, tutup pintu akses yang mengarah ke sana. Contoh misalnya sekarang apa? Kita berada di era media sosial. Dan orang di media sosial itu sangat apa namanya? Sangat banyak apa yang mereka lakukan. Yang penting demi mendapatkan apa? Konten, uang dan lain sebagainya. Hal-hal yang berbau kesyirikan pun mereka lakukan. Ya, misalnya ada orang yang berpakaian seperti ustadz tapi bisa meramalkan yang gaib misalnya. Ya, atau misalnya ada orang yang adu tenaga dalam dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada orang yang mencoba meramalkan lewat apa namanya? Tanggal lahirnya atau lewat garis tangannya akan mengetahui masa depannya. Masa depan kamu berdasarkan tanggal lahirmu, kamu nanti akan jadi orang kaya, akan jadi orang yang bahagia, akan jadi orang begini dan begitu. Sedangkan itu adalah menjadi kekhususan Allah yang tadi kita sebutkan. Rezekinya dia, ajalnya dia, bahagia atau tidaknya itu sudah khususan Allah Subhanahu wa taala sejak dia dalam alam kandungan. Maka yang seperti ini Nabi SAW sampaikan, man atakahinan, siapa yang mendatangi? Mendatangi itu tidak harus secara langsung ke rumahnya. Kita mendatangi misalnya kalau di YouTube, mendatangi channelnya, atau misalnya kalau di media sosial kita ikuti ininya, mendatangi itu namanya. Ya. Kemudian au arrafan fasaddaqu bihi, lalu kita benarkan apa yang mereka sampaikan, la yaqbalullahu sholatahu arba'ina yauma. Allah Subhanahu wa taala akan tidak menerima salatnya selama 40 hari. Maka kita tutup pintunya, jangan sampai kita tahu nih orang yang benar-benar bermasalah. Setiap kali dia menyampaikan pasti dia misalnya meramalkan sesuatu, maka tidak usah kita datangi, tidak usah kita buka dan lain sebagainya. Karena hati kita sangat lemah. Mungkin pada saat itu, saya nggak mungkin terpengaruh dengan ucapan dia. Tapi pada saat kita buka, ada sedikit goyang juga. Nah, ini bahaya gitu. Maka kita tidak mendatanginya, karena itu akan berbahaya untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terlanjur kita lakukan misalnya, terlanjur kita datangi mereka, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha. Berjanji lagi setelah itu enggak mendatangi lagi. Ya, karena syarat taubat nasuha itu adalah menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan dosa yang sama. Dan insya Allah dengan taubat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Ya, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk penjagaan kita terhadap tauhid. Ya, di antara bentuk penjagaan kita terhadap tauhid. Karena hal-hal yang berbau seperti ini sangat banyak sekali dilakukan oleh sebagian orang, dan bahkan mungkin sangat sulit bagi kita untuk menjaga diri. Karena tadi kita sebutkan fitnah akhir zaman itu memang sudah Nabi SAW sampaikan. Maka akan selamat bagi siapa yang menyelamatkan dirinya. Maka akan terjerumus ke dalam dosa bagi siapa yang tidak bisa menjaga dirinya. Karena sangat banyak sekali pintu-pintu dosa yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya sangat luar biasa, sama seperti jemaah yang tadi saya ceritakan, ketika beliau mentadaburi satu hadis, kita akan datang di hari akhir itu dalam keadaan sendiri-sendiri. Semenjak dari itu saya menjaga diri saya tidak mengurusi orang lain. Karena setiap dari kita akan membawa dosa dan pahala kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ada lagi? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau yang dimaksud indigo itu apa? Ya, masya Allah. Indigo. Kadang-kadang memang ada yang mengatakan itu. Dan Ya. kita lihat apakah itu termasuk sirik? Ya, masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Insya Allah nanti akan ada babnya terkait dengan permasalahan jin. Itu nanti termasuk diantaranya pembahasan tentang indigo. Nah, indigo bagi sebagian orang itu adalah kelebihan kata mereka. Padahal dalam kacamata syar'i mereka itu memiliki penyakit. Ya, orang-orang indigo itu mereka memiliki penyakit. Penyakit apa namanya? Penyakit labsul jin namanya. Yang dimasuki oleh jin. Setiap dari apa yang mereka lakukan
tidak lepas dari pengawasan jin. Harusnya orang-orang indigo ini mereka diruqyah supaya jinnya itu hilang. Karena bangsa jin tidak akan bisa dilihat kecuali sesama mereka. Nah, ini dalam ilmu ruqyah, jin itu hanya bisa dilihat oleh sesama jin. Maka ketika misalnya kita ingin melihat bangsa jin, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana wujud mereka, bagaimana bentuk mereka, maka harus ada jin yang masuk dalam diri kita supaya kita bisa melihat. Misalnya nanti jinnya akan dimasukkan di matanya, sehingga ketika dibuka matanya mereka akan melihat tentang bagaimana kehidupan jin. Nah, mereka indigo ini banyak jin dalam tubuh mereka, ya, dalam matanya, sehingga apa yang mereka lihat, ya mereka bisa melihat. Kata mereka itu indra keenam, padahal itu adalah dalam kacamata syar'i, praktisi ruqyah, mereka itu adalah orang-orang yang dihinggapi oleh jin. Maka ketika di ruqyah, harusnya mereka orang-orang yang butuh dalam pengobatan ruqyah. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya misalnya apakah mereka termasuk orang yang melakukan kesyirikan? Ya. Kalau mereka bekerja sama dengan jin, karena ada sebagian orang-orang memang meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini namanya praktisi dukun. Ya. Jadi orang-orang meminta bantuan kepada jin untuk mencuri berita dari langit. Ya, untuk mencuri berita dari langit. Adapun kalau orang yang indigo, ya memang dia tidak menginginkan itu, tapi ada jin yang masuk dalam tubuh mereka, maka ini bagian daripada penyakit yang harus mereka obati, dan ini tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Jadi mereka hanya butuh pengobatan secara syar'i aja. Tapi kalau mereka menggunakan ini untuk menipu manusia misalnya, karena ada sebagian dukun itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ada sebagian dukun itu yang memang mereka meminta bantuan kepada jin. Nanti akan kita sebutkan di babnya tentang dukun-dukun yang mencoba minta bantuan kepada jin untuk mencuri berita dari langit. Setan-setan atau jin-jin yang mereka kirim dari langit, mereka bertumpuk-tumpuk seperti semut. Jadi satu tersusun dengan satu yang lainnya sampai ke pintu langit. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, mereka sedang mencuri berita dari langit, sebagian para malaikat mengambil bintang-bintang itu untuk melempari mereka. Sehingga kita lihat ada bintang jatuh, itu bagian daripada pelemparan syaitan namanya. Makanya dalam surat Al-Muluk rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar syaitan. Jadi di antara fungsi bintang itu adalah alat pelempar syaitan, kemudian yang kedua sebagai petunjuk arah. Nah, sangat panjang sekali hadisnya yang berkaitan dengan permasalahan itu. Sehingga syaitan-syaitan yang tadi mencuri berita dari langit, mereka datang kepada dukun-dukun tersebut membisikkan, ternyata berita dari langit itu demikian dan demikian. Satu berita yang mereka curi, itu kata Nabi SAW, 1%-nya kebenaran, 99%-nya mereka bumbui dengan kebohongan. Ya, sehingga kadang ada benarnya yang mereka sampaikan, kadang ada salahnya juga yang dukun-dukun itu sampaikan. Dan itu bagian daripada kesyirikan, karena meminta bantuan kepada jin. Dan orang yang mempercayai dukun ini termasuk daripada bentuk kesyirikan yang tadi kita sebut. Dan insya Allah nanti akan kita bahas secara terperinci di babnya. Ini hanya sebagai mukadimah saja yang berkaitan dengan permasalahan indigo tadi ya. Jadi kalau dia hanya sebatas bisa melihat, itu tidak termasuk dalam kesyirikan. Dia hanya butuh pengobatan secara syar'i. Ya, dia hanya butuh pengobatan ruqyah. Baik, ada lagi? Ya. Jadi itu bisa diobati? Bisa, sangat bisa. Ya, jadi diobati dengan cara diruqyah. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Beberapa hari ini kan lagi viral seorang ustaz senior yang terjerumus ke praktek yoga, sehingga beritanya dia mengungkap. Tanggapan itu dan nasihatnya gimana? Iya. Pertama, setiap orang itu bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Ya. Terkait dengan permasalahan beliau, ini memang sudah banyak dinasihati oleh ustadz-ustadz. Bahkan dulu ada salah seorang tabi'in yang bernama Imran bin Hittan.
Imran bin Hittan ini dilihat dari segi keilmuannya sangat luar biasa, orang yang sangat cerdas dan diakui keilmuannya oleh para tabi'in yang lain. Dan dia bagian daripada apa? Bagian daripada orang yang sangat dihargai tentang keilmuannya, sangat luar biasa gitu. Kemudian ada salah seorang wanita, itu dari kalangan Khawarij pada saat itu. Lalu karena wanita ini cantik, dia ingin menikahinya. Kata dia apa? Teman-temannya sudah melarang, jangan nikahi, nanti kamu terjerumus ke arah sana. Kata dia, enggak, saya yang akan menasihati wanita ini untuk bisa masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata dia. Lalu akhirnya menikahlah dia dengan wanita tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata benar, dia yang justru terjerumus ke dalam pemahaman Khawarij dan menjadi pemukanya Khawarij. Ini tabi'in yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Maksudnya apa? Semua orang itu bisa berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka bagaimana caranya kita? Ya tentu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah dan jauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Nah, misalnya ustadz tersebut ya dia terjerumus ke dalam kesalahan karena apa? Pengaruh istrinya yang sangat luar biasa. Jadi terakhir itu ustadz itu melakukan semacam ritual yang biasa dilakukan oleh orang Hindu, meditasi, ya meditasi. Nah itu adalah kebiasaan orang Hindu. Maka kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum itu adalah bagian daripada kaum tersebut. Ya, tidak untuk dilakukan daripada tasyabbuh tersebut. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian daripada kaum tersebut. Makanya sebagian ustadz menasihati misalnya, oh dia sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ya karena berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Nah maksud ana adalah semua orang bisa berpotensi terhadap hal-hal yang buruk untuk melakukan keburukan dan lain sebagainya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau bisa kembali dan juga tidak terkena daripada fitnah yang lebih besar daripada hal tersebut. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, masya Allah, silakan. Waalaikumsalam. Kalau hasil kita apakah bisa dikatakan sebuah ramalan yang jadi ya. Baik, terkait dengan perkara tafsir mimpi, ini memang tidak semua orang yang bisa melakukannya. Bahkan dalam sejarah Nabi pun yang kita kenal, itu tidak semua Nabi bisa melakukan hal tersebut. Ya, ada beberapa Nabi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafsirkan mimpi. Ya, ini menjadi kekhususan beliau. Ketika seorang raja tersebut meminta ditafsirkan mimpinya, ada 7 ekor sapi kurus ya, dimakan oleh 7 ekor sapi gemuk. Kemudian diminta untuk ditafsirkan bagaimana bentuk mimpinya. Kemudian berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau mentafsirkan mimpi tersebut dan memang benar gitu. Karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seseorang misalnya seperti kita yang tidak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mentafsirkan mimpi, ini dikhawatirkan jatuh terhadap hal-hal yang salah. Tapi memang dia ada ilmunya yang berkaitan dengan permasalahan itu. Ya, ilmu terkait dengan penafsiran mimpi. Tapi kembali lagi yang berkaitan dengan permasalahan mimpi itu tidak 100% bisa kita tafsirkan semua. Walaupun ada ilmunya yang membahas tentang perkara itu. Karena apa? Karena bisa jadi benar atau tidak. Karena kan kita tafsirkan bukan berdasarkan wahyu. Sedangkan Nabi Yusuf itu memang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk mentafsirkan mimpi. Ya, ada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada beliau sehingga apa yang beliau tafsirkan dari mimpi raja itu benar-benar terjadi. Adapun kita misalnya karena kebiasaan, biasanya kalau orang yang mimpinya begini akan terjadi begini, ya. Maka itu bagian daripada kebiasaan, tapi tidak masuk jerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Jadi maksudnya adalah menafsirkan mimpi bukan karena ilmunya tapi karena kebiasaan. Karena misalnya di tempat saya itu
kalau ada orang yang mimpi dikejar ular, itu katanya sedang disihir. Nah, itu bagian daripada kebiasaan. Dan itu memang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Misalnya ada orang yang dikejar oleh binatang buas dalam mimpinya, itu kadang bisa jadi dia sedang berusaha untuk disihir. Atau misalnya orang yang tidur, dia dihayalkan melakukan sesuatu, itu bisa jadi dia sedang disihir. Dan itu nanti akan kita bahas hadisnya terkait dengan permasalahan sihir. Jadi ini juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita tidur kenapa kita disunahkan membaca zikir pagi dan petang atau membaca zikir-zikir sebelum tidur? Karena kita tahu betapa banyak orang-orang yang punya hasad di luar sana kemudian mengirimkan daripada hasad-hasadnya. Makanya dalam surat An-Nas apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini diantara bentuk orang-orang yang memiliki sifat hasad itu, mereka akan mengirimkan hasadnya. Dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari perempuan-perempuan yang meniupkan bukhulnya. Maksudnya adalah penyihir-penyihir, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka memperjalankan sifat hasadnya tersebut. Bahkan Nabi SAW pernah terkena sihir. Nabi itu pernah terkena sihir, Bapak Ibu. Jadi ada seorang Khawarij yang menyihir Nabi SAW. Nabi itu lagi tidur, tapi seakan-akan itu kayak melakukan sesuatu, padahal Nabi nggak melakukannya. Ya, ternyata setelah Nabi SAW sadar, kemudian ditemukan bukhulnya. Biasanya orang yang sihir itu ada bukhul-bukhulnya yang dikirimkan. Ya, lalu Nabi SAW menyingkirkan bukhul tersebut. Ya, bahkan Nabi SAW pernah terkena sihir. Nah, ini diantara bentuk penjagaan kita adalah dengan cara membaca zikir-zikir sebelum tidur. Nah, kalau mentafsirkan mimpi seperti tadi, ya, insya Allah tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kalau kita menerjemahkannya sesuai dengan kebiasaan. Ya, tapi kalau kita mengarahkannya hal itu terhadap hal-hal yang gaib, misalnya seperti dari mimpi kamu tersebut, insya Allah kamu akan menjadi orang yang kaya. Ya, kamu akan menjadi orang yang kaya. Dari mimpi kamu itu selama 12 tahun kamu akan menjadi orang yang bahagia dan lain sebagainya. Mengarahkan kepada perbuatan yang gaib yang kita tidak tahu bahagia atau tidaknya, kan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Tapi kalau mentafsirkan mimpi ya sesuai dengan kebiasaan yang terjadi, misalnya biasanya kalau orang yang mimpinya begini, biasanya begini. Ya, ini tidak mengapa. Karena itu diantara bentuk kebiasaan aja. Namun jika dia mentafsirkan mimpi itu mengarahkan kepada dia hal-hal yang gaib yang tidak dia tahu, kamu mimpi seperti ini, insya Allah 10 tahun ke depan rezeki kamu lancar. Nah, ini bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada seseorang ya, untuk kesehatannya, untuk kemajuan usahanya, Ya. dia biasanya ada yang beberapa datang ke kiai gitu. Nah, dia dikasih amalan-amalan kayak begini untuk sholat Jumat, Ya. Amalan khusus gitu. ya, Ya, baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pertama, kita bekerja itu juga termasuk daripada jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, ada 3 bentuk niat kita ketika kita bekerja itu yang dihitung sebagai pahala. In kana kharaja ala waladihi shighar fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang kecil, maka dia termasuk jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita bekerja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niat kita untuk memenuhi nafkah daripada anak istri kita, kita sudah mendapatkan pahala daripada bekerja. Yang kedua, wa in kana kharaja ala abawain yas'a ala abawain syaikhain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja
keluar bekerja untuk mencari nafkah, menafkahi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, dia juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pun kalau dia meninggal pada saat dia mencari kerja, dia syahid. Ya. Yang ketiga, wa in kana kharaja yu'iffa nafsahu, apabila dia keluar bekerja untuk menjaga kemuliaan dirinya, supaya tidak minta-minta, maka juga dia termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah niat yang benar dalam kita mencari nafkah, sehingga setiap langkah kaki kita dalam mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai pahala. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa ala sabili syaitan. Kalau dia keluar dalam mencari rezeki itu sebagai bentuk riya, dia ingin memamerkan dirinya, dia adalah orang yang sukses, ya. Kemudian yang kedua, mufakharatan, dan dia bangga dengan apa yang dia kerjakan tersebut. Ingin dilihat, ini loh pekerjaan saya sudah berhasil dan lain sebagainya. Maka ini adalah keluar di jalannya syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya tidak akan mendapatkan pahala di situ. Sedangkan tujuan kita adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga amalan-amalan yang seperti tadi sebenarnya tidak harus kita lakukan. Ya, amalan-amalan seperti tadi tidak harus kita lakukan. Ya, misalnya ada wiridan khusus untuk apa? Untuk mendapatkan amal atau untuk mendapatkan kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Atau misalnya ada amalan-amalan khusus yang harus dikerjakan. Kalau kita sholatnya 100 kali dalam semalam, nanti perusahaannya jadi lancar. Kemudian misalnya kalau kita duduk zikirnya 1000 kali dalam semalam, nanti perusahaannya jadi rame dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang pertama tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ingin kita dilancarkan rezekinya, cukup menjalankan sunnah Nabi. Di antaranya apa? Banyakin sholat duha. Itu kan bagian dari sunnah yang dikerjakan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjaga 4 rakaat daripada sholat duhanya, Allah akan melancarkan rezekinya. Mau diluaskan umur kita, mau diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Apa kata Nabi? Jalin tali silaturahim. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, fal yasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Kata para ulama, tali silaturahim di sini adalah keluarga yang memiliki jalur persaudaraan. Ayah, ibu, minta kepada ibu, doakan supaya rezeki saya lancar. Insya Allah doa orang tua itu lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat, ya. Restu orang tua itu lebih mulia, ya. Atau misalnya kita datang ke keluarga kita sambung tali silaturahim, dan itu memang luar biasa. Kita amalkan amalan-amalan tersebut yang memang Nabi perintahkan. Nah, sedangkan amalan yang misalnya seperti tadi kita sebutkan, ya, duduk semalaman suntuk, wirid supaya nanti ini, ya, memang zikir itu kan baik, ya. Zikir itu baik, tapi untuk seperti ini caranya itu tidak dibenarkan dalam syariat. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat pun dalam riwayat yang ini tidak pernah melakukannya. Ya, misalnya mereka duduk semalaman suntuk untuk wirid, kemudian meminta atau misalnya berzikir khusus sehingga rezeki mereka lancar, mereka tidak pernah seperti itu. Mereka jaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jaga amalan-amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tadi. Mereka jaga sholat duhanya, ya. Kemudian mereka jaga sholat 5 waktunya. Lihat bagaimana para sahabat pada saat itu. Ketika datang sholat 5 waktu di Madinah, Bapak Ibu, tidak ada yang membuka tokonya. Kalau dia lagi melayani orang belinya diusir sama mereka. Ketika azan datang, Allahu Akbar, orang yang datang beli pergi. Saya sudah tutup tokonya. Itu mereka seperti itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking luar biasa menjaga keberkahan rezekinya. Bukan banyaknya yang mereka cari, tapi keberkahan. Kita jaga niat kita seperti tadi. Kita keluar untuk menafkahi anak istri. Kalau ada orang tua yang ditanggung, kita niatkan untuk menafkahi orang tua juga. Kemudian kalau misalnya tidak ada keluarga, tidak ada anak istri, maka kita keluar bekerja tersebut untuk menjaga kemuliaan diri kita supaya tidak minta-minta. Itu kita sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebaiknya
tidak dilakukan hal-hal tersebut karena tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau amalan-amalan khusus, ya jaga sholat duha kita. Ya, di tengah kesibukan kita di kantor, kita jaga sholat duha. Atau misalnya di tengah kesibukan kita jalin tali silaturahim. Itu yang disampaikan Nabi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, jagalah silaturahim. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Di berurutan ya. Nanti terakhir Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa dosa besar dan ini adalah dosa syirik. Kesyirikan. Sehingga apabila yang dalam syirik dia akan mati Ya, dalam keadaan musyrik. Yang kedua adalah bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama hamba itu minta ampun. Iya. Yang ketiga adalah bahwa apabila seseorang dia menggunakan dua kalimat syahadat, maka diampuni dosa dan muslim. Iya. Saya begini, Ustaz. Apabila kita melaksanakan melakukan tindakan syirik, Iya. terus yang hari kita sholat, Iya. Ramadan itu kita menggunakan dua kalimat syahadat. Apakah itu juga sudah bagian daripada menggugurkan dosa syirik? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Di sisi yang lain kita melakukan amalan kesyirikan. Di sisi yang lain kita sholat. Di dalam sholat itu kan kita baca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia ada syaratnya. Dia ada syaratnya. Karena kalau orang itu masih melakukan kesyirikan, berarti dia belum memahami daripada konteks dua kalimat syahadat. Apa isi daripada syahadat tersebut? La ilaha illallah. Ya, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi daripada kata la ilaha illallahnya di sini, dia memiliki dua rukun yang harus kita penuhi. Karena kalau hilang salah satu rukunnya, maka kita berarti belum memahami konteks daripada dua kalimat syahadat. Kata sebagian orang itu, kita tuh masih kayak burung beo gitu. Maksudnya apa? Jadi hanya mengucapkan, nggak tahu apa itu maksudnya. La ilaha illallah ini merupakan kalimat yang sangat agung. La ilaha apa artinya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rukunnya adalah kata para ulama al-isbat, menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak kita sembah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Apakah mungkin kita akan mendatangi tempat kesyirikan kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah? Kalau orang yang belum memahami, dia pasti akan masih mendatangi tempat-tempat kesyirikan. Tapi kalau orang yang sudah memahami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berarti nggak ada lagi tempat meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi tempat beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi tempat memohon kecuali kepada Allah. Nggak ada lagi tempat-tempat selain Allah Subhanahu wa taala untuk saya berikan ibadahnya. Jadi kita sudah mengikrarkan itu dalam dua kalimat syahadat, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak. Berarti tidak ada satupun, baik itu patung apapun yang disembah, baik itu pohon-pohon apapun yang mereka minta, tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengatakan la ilaha, maka konsekuensinya kita tinggalkan semuanya, ya. Dan bahkan bukan hanya kalimat la ilaha illallah yang kita sebutkan dalam salat kita. Apa? Al-Fatihah. Apa isinya di antaranya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca itu. Apa artinya? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita membacanya sebanyak 17 kali dalam sehari. Kalau dalam sholat wajib, belum lagi nanti sholat sunnah dan lain sebagainya. Maka
Sangat banyak sekali makna daripada la ilaha illallah tersebut yang kita baca dalam sholat kita terus diulang-ulang. Nah, ketika kita memahami tentang makna la ilaha illallah, mustahil bagi kita untuk masih datang minta kepada batu, mustahil bagi kita untuk masih datang kepada dukun, mustahil bagi kita untuk datang kepada, karena kita sudah memahami la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak. Berarti berdoa, beribadah, memohon, bertawakal, tidak ada lagi tempatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menetapkan illallah, kecuali Allah. Berarti kita menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon. Ya. Jadi ada dua bentuk ini, la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan dan menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon. Oleh karenanya, ketika kita membaca misalnya la ilaha illallah, ada syarat yang Nabi SAW sebutkan. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dia ikhlas dalam hatinya, mengetahui tentang kandungan daripada maknanya, kemudian dia memahami daripada konsekuensinya. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, mustahil bagi dia untuk bertawakal kepada selain Allah. Maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Maka syarat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut akan membuat dia masuk ke dalam surga. Dan bahkan kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, itu masuk surga juga. Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, ini ketika sakaratul maut, dia ucapkan la ilaha illallah, itu akan masuk surga, Bapak Ibu. Subhanallah, di antara keutamaannya. Tetapi yang menjadi patokan kita adalah bukan ucapan kita sekarang. Akhir hayat itu sangat berat. Walaupun misalnya kita sudah berusaha beribadah dan lain sebagainya, tapi ketika tidak adanya keikhlasan dalam hati, barangkali jadi berat ucapan kita nanti ketika akhir hayat. Makanya benar-benar kita pahami ucapan la ilaha illallah tersebut sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menjaga kita daripada kesyirikan. Ya, kalau kita tahu makna daripada la ilaha illallah tersebut. Karena kandungannya yang sangat besar. Nah, maka sebagian orang ketika mengucapkan la ilaha illallah tersebut, mereka nggak paham tentang kandungan maknanya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berdiri depan patung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka mengatakan apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tapi masih berdiri depan patung untuk meminta. Nah, ini kan sangat bertolak belakang. Dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dia berdoa di depan patung, masih berdoa di depan pohon dan lain sebagainya. Ini konsekuensi yang sangat bertolak belakang. Ya, jadi itu tidak berefek bagi dia. Ya, itu tidak berefek bagi dia ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berdoa kepada patung, masih memohon kepada pohon. Ini tidak berefek. Maka dia tetap melakukan kesyirikan. Ya. Karena konsekuensi la ilaha illallah itu dia meninggalkan daripada bentuk kesyirikan. Maka itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah surat Az-Zumar itu apa? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus dosa-dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah orang yang menduakan Allah, ya. Tidak butuh orang-orang yang melakukan ibadah menyampaikan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan doa tapi malah masih berdoa kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan rezeki malah minta rezekinya kepada pohon. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan pengampunan, memberikan kemaslahatan, memberikan apa yang kita mau, ya. Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku maka Allah akan kabulkan semuanya. Allah Maha mampu. Tapi kenapa masih meminta kepada selain Allah? Karena belum sempurna memahami kalimat la ilaha illallah tadi. Ya, jadi dia akan baru berefek mengampuni dosa-dosa kita kalau kita masih memahami kalimat la ilaha illallah dengan sempurna. Nah, insyaallah nanti kita akan juga bahas tentang daripada makna la ilaha illallah secara sempurna insyaallah. Baik, ada lagi? Ya, Masya Allah, benar-benar berurutan. Ya. Syirik itu kan ada dua, lebih besar sih. Iya. Ini berkaitan syirik mengenai riya. Memang dengan kita sebagai manusia kan ada hal-hal yang sangat yang kita sadari. Iya. Tolong bagaimana
Ya, ini nanti ada bab khususnya. Ya. Karena kalau kita bahas sekarang waktunya nggak cukup. Nanti ini baru mukadimah terkait dengan permasalahan tauhid. Dan ini masih sangat panjang sekali. Pembahasannya masih nanti kita akan mengenal tentang kesyirikan. Kesyirikan itu terbagi lagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil, kemudian macam-macamnya sangat banyak. Ya, jadi sabar insyaallah. Ya. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas di babnya insyaallah ya. Ya, ada lagi? Pak? Cukup ya insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semua insyaallah. Ya, dalam rangka untuk menjaga tauhid kita masing-masing. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita masing-masing akan dihisab tentang amalan kita, maka kewajiban kita adalah memperbaiki amalan kita masing-masing sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan mudah-mudahan ya, kita juga termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.